Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Penatua Nike Kusumawati, calon pendeta di GKI Ciamis. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk berkat penyertaan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jika pada kesempatan kali ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan saja yang memimpin setiap kami, agar kami dapat mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah bukan kehendakku. Bacaan kita diambil dari Markus, pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-35 sampai 36. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara sekalian pasti setuju dengan saya jika saya mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita yakin, percaya, dan juga mengamini bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tentu menjadi suatu hal yang tidak aneh jika kata-kata demikian seringkali kita gunakan sebagai motivasi dan juga penyemangat bagi kita maupun orang lain ketika sedang mengalami pergumulan yang berat, yang jika dilihat dalam kacamata manusiawi adalah hal-hal yang mustahil. Contohnya orang yang mengalami kesulitan, sakit keras misalnya, atau juga pergumulan berat lainnya. Kata-kata ini bisa menjadi penyemangat yang menghadirkan harapan di tengah pergumulan yang sedang dialami. Tentu kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan di Alkitab sendiri kata-kata demikian muncul secara eksplisit kurang lebih 10 kali. Bahkan banyak lagi ayat-ayat yang bernada serupa di dalam Alkitab. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, permasalahannya kita seringkali memakai dan juga memaknai pernyataan ini dengan menganggap karena Allah punya kuasa, dapat mengerjakan segala sesuatunya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka Allah akan mengabulkan semua keinginan, harapan, dan juga permohonan di dalam doa-doa kita. Seringkali kita menggunakan pernyataan ini untuk menjadi pengganti mantra yang menjamin permintaan kita, permohonan kita, doa-doa kita akan terpenuhi. Ketika kita berdoa untuk orang yang kita kasihi yang sedang sakit, maka dia akan pasti sembuh. Ketika kita sedang mengalami pergumulan berat, maka ketika kita doakan akan langsung mendapatkan jalan keluar. Dan Bapak Ibu Saudara, jika kita termasuk ke dalam kategori itu, orang-orang yang menganggap demikian, maka saya harus bilang bahwa kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus mengubah pandangan kita tentang memaknai pernyataan tadi. Di dalam bacaan kita memang benar, Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Akan tetapi pernyataan itu juga diikuti oleh pernyataan penting lainnya. Kita akan membacanya di ayat 36. Di situ dikatakan,
Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Bukan kehendak kita sebagai pemohon yang terjadi, akan tetapi kehendak Allah lah yang punya kuasa yang harusnya terjadi. Memang Allah mampu melakukan segala sesuatu. Ia punya kuasa untuk melakukan apapun. Tapi bukan berarti segala sesuatu dilakukannya. Bukan berarti segala permohonan, harapan, permintaan kita dikabulkan olehnya. Ada hal yang berkenan di matanya dan juga ada hal yang tidak berkenan di matanya. Jika ia berkenan, maka ketika kita memohon agar orang yang kita kasihi yang sedang sakit dapat pulih, maka akan dipulihkan. Namun jika tidak, maka ada rancangan lain yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita melalui peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Namun kita tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada Allah. Bukan kita yang mengatur Allah. Kita hanya dapat memohon, kita hanya dapat meminta, kita hanya dapat berharap. Tapi Allah lah yang punya otoritas di dalam kehidupan kita, yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dan di dalam bacaan kita tadi, Yesus menjadi teladan bagi kita di dalam menghadapi persoalan kehidupan, di mana Yesus mengakui bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan Yesus sendiri memohonkan, "Jika boleh, cawan ini berlalu daripadaku." Tetapi permohonannya itu tidak sampai di situ saja, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi dilanjutkan dengan pernyataan, "Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Bukan kehendakku, melainkan kehendak Allah lah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah sungguh punya kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ia sungguh-sungguh punya kuasa dan dapat melakukan segala sesuatunya. Namun, bukan kehendak kita. Biarlah kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita agar dapat menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang penuh dengan kuasa, kami bersyukur jika pada kesempatan kali ini kami dapat merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, agar kami dapat menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, tidak memaksakan keinginan kami sendiri, tetapi dapat melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk dapat menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dan ajarkan kami agar kami tidak memaksa keinginan kami untuk terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kehidupan kami selanjutnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.